Dan yang kedua, tata cara wudhu yang benar. Nah, inilah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali, sebagaimana kita tahu dan ingat, ada batas minimalnya teman-teman sekalian adalah pergelangan tangan. Dibasuh kanan dan kiri 3 kali sambil ya menyilat-nyilatkan antara jari jemari kita, ya, sehingga dipastikan semua sisi 2 telapak tangan ini terkena dengan air. Kemudian kumur-kumur, ya, maksimal, dan menghirup air ke hidung. Perhatikan terjemahan menghirup di sini. Dan memang bahasa Arabnya istinsyak, memang menghirup ya. Kemudian baru diistinthar, dikeluarkan dari hidung. Jadi dihirup dengan kuat dan dikeluarkan juga dengan kuat. Dihirup dengan tangan kanan, diambil 1 cakupan air, kemudian dimasukkan ke mulut dan sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung, kemudian dibuang dengan tangan kiri dengan kuat. Nah, hirup ini namanya istinsyak, dan dikeluarkan itu dengan kuat namanya istinthar, ya. Nah, ini dicontohkan oleh Utsman bin Affan, kumur-kumur lalu menghirup air di hidung. Dan kata Nabi SAW, kuatkanlah pada saat kalian sedang istinsyak atau menghirup air di hidung, kecuali kalian sedang berpuasa. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Disebutkan sini tata cara, dari awal sisi kanan kuping dan wajah yang dekat kuping dan ke arah sisi kiri. Dari awal tempat tumbuhnya rambut ya sampai ke dagu. 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai sikut 3 kali. Lalu tangan kiri ya sampai sikut 3 kali. Jadi telapak tangan sampai sikut. Pastikan sikut kita terkena. Ya, jangan sampai ada sisi sedikit pun yang tidak kena. Ya, jadi pastikan nanti di belakang siku kita ini ya, uduk ditarik. Kemudian diputar di bagian bawah ya, supaya dipastikan memang kena semua. Sisa kanan 3 kali, sisi kiri juga 3 kali ya. Kemudian setelah itu ya, mengusap kepala. Di sini tidak disebutkan jumlah 3 kali, tapi karena memang sunnahnya adalah 1 kali. Mengusap kepala, dari kepala bagian depan sampai ke tengkuk leher kita ya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang kuping. Ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai itu membasuh kaki 3 kali, kanan dan 3 kali kaki kiri, minimalnya adalah mata kaki, dan kalau dilebihkan lebih bagus. Ya, pada pertemuan yang lalu sempat kami sebutkan ya hadis, salah satu hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan memenuhi tempat air wudhunya, ya. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Utsman dan para sahabat, ya, karena Utsman mengatakan, saya melihat Rasulullah wudhu seperti ini, dan berkata setelah itu bersabda, siapa yang wudhu, ya seperti wudhu saya ini, mencontohi persis seperti ini, gerakannya, jumlahnya, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, dan dia tidak bicara pada dirinya sendiri, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi faedah ketiga dari riwayat ini adalah, kalau orang sempurna seperti ini tata caranya, mengikuti Nabi SAW, dan dinukil juga secara sanad dari sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka lalu dia sholat 2 rakaat, dipastikan dia akan mendapatkan pengampunan dosa semua yang telah lalu. Jadi bukan cuma sehari 2 hari, tapi masa lalu dosanya dimaafkan. Ini luar biasa ya.